kasih Dr. Kiking, dan saya juga menyampaikan apresiasi yang sangat baik terhadap Perdosi Medan dan Kalbe. Saya pikir ini sebuah acara yang sangat positif dengan kolaborasi multi-center, multidisiplin, dan terus terang ini menjadi lebih berat buat saya karena presenter sebelumnya Dr. Junaidi dan Profesor Aldi ini presentasinya luar biasa. Jadi mudah-mudahan presentasi saya juga dapat mengimbangi presentasi-presentasi sebelumnya. Jadi mayoritas audiens saya pikir adalah neurologi di sini, dan ada banyak hubungan antara sistem saraf pusat dan jantung. Dan saya pikir kita di sini semua secara klinis sangat sering beropini, beranggapan, berasumsi bahwa hubungan antara jantung dan sistem saraf pusat itu disebabkan oleh yang paling sering adalah shared risk factors seperti usia, diabetes mellitus, sleep apnea, dan lainnya yang memiliki pisau bermata dua. Di satu sisi mereka menciderai sistem saraf pusat, dan di sisi lainnya dia juga menciderai jantung pada sisi lainnya. Selain faktor risiko yang bersamaan ini sendiri, juga ada faktor genetics. Jadi kelainan pada genetics ini juga akan menyebabkan gangguan pada pembuluh darah yang akan menyerang kedua sistem tersebut, baik sistem pada jantung maupun pada sistem saraf pusat. Nah, untuk kondisi-kondisi khusus sebenarnya seperti di kasus ini adalah pada kondisi atrial fibrilasi, sebenarnya ada sebuah hubungan langsung, ada sebuah interkoneksi antara jantung dan sistem saraf pusat yang bisa kita ketahui, dan ini ada sebuah kesempatan kita, kalau tadi melanjutkan yang disampaikan oleh Profesor Aldi, maka ini kesempatan kita untuk melakukan primary ataupun secondary prevention. Pada kondisi atrial fibrilasi, ada beberapa mekanisme seperti Virchow striate, inflamasi, hipoperfusi, kemudian neuroendokrin maupun epifenomenon, dan ini akan menyebabkan terbentuknya trombus, baik yang bersifat trombusnya makro ataupun trombusnya mikro. Dan begitu trombus ini lepas, dia secara klinis dapat dijumpai clinical stroke, ataupun seringkali juga tidak kita jumpai secara klinis, jadi dia bersifat silent stroke. Nah, di posisi ini, hubungan langsung pathway antara jantung dan saraf ini yang saya pikir kita harus aware, karena di sini ada kesempatan kita untuk mencegah, apakah itu secara primer ataupun sekunder. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, maka mekanisme AF ini sudah, saya pikir sekarang sudah well established, semua sudah familiar. Kemudian pertanyaan saya adalah, apakah mudah untuk kita, untuk sejawat neurologi, atau untuk dokter umum mendiagnosa AF? Jawabannya adalah ya dan tidak. Umumnya adalah AF ini sangat mudah terdiagnosa, kita palpasi nadi juga sudah terlihat irregular, sudah teraba irregular, tetapi ada satu terminologi AF yang agak sulit untuk didiagnosa adalah yang namanya istilah paroxysmal atrial fibrillation. Jadi paroxysmal AF itu bersifat on and off. Kadang dia muncul, kadang dia tidak. Menit ini kita periksa EKG, dia normal. Menit selanjutnya sudah kembali atrial fibrilasi. Nah, yang menjadi tantangan bagi kita adalah EKG yang rutin kita kerjakan itu hanya merekam irama jantung selama lebih kurang 10 detik. Jadi dia hanya menggambarkan irama jantung selama 10 detik dan tidak dapat merepresentasikan irama jantung lainnya di luar yang 10 detik itu sendiri. Sehingga ini akan menjadi tantangan untuk mendiagnosa pasien-pasien mana yang sebenarnya membutuhkan terapi khusus untuk kondisi paroxysmal AF itu sendiri. Nah, kembali ke studi di New England 2014, ini sudah lama studinya. Tadi Profesor Aldi ini menunjukkan bahwa proporsi cryptogenic stroke pada stroke secara menyeluruh cukup besar, sekitar 20 sampai 30%. Sementara proporsi daripada cardioembolic stroke itu lebih rendah. Nah, jadi ini pada populasi cryptogenic stroke kemudian dilakukan pemeriksaan EKG, dibagikan dua jenis penelitiannya. Ada yang hanya direkam EKG selama 1 hari, 24 jam, dan dibandingkan dengan EKG selama 7 hari, atau disebut dengan Holter monitoring. Dan yang menarik adalah, semakin lama kita lakukan monitoring,
maka penemuan daripada kondisi AF-nya itu meningkat tajam, menjadi sekitar 5 kali lipat dibandingkan hanya monitoring hanya 1 hari. Sehingga ini adalah sebuah target terapi yang sebenarnya bisa kita cegah. Jadi kalau untuk pada populasi cryptogenic stroke, maka tadi ini adalah kategori secondary prevention yang potensial untuk kita berikan pengobatan. Nah, ini juga kita lihat masih dari jurnal yang sama. Kita lihat perbandingan antara monitoring EKG 24 jam yang terdeteksi hanya 2,2%. Kemudian seiring bertambah waktu kita monitoring, maka angka deteksi AF-nya juga akan semakin panjang. Jadi bayangkan, kalau yang kita lakukan pemeriksaan EKG rutin itu hanya 10 detik, maka posisinya akan sangat rendah. Jadi angka deteksi daripada atrial fibrilasi pada populasi cryptogenic stroke itu menjadi sangat rendah. Padahal mungkin banyak kasus yang kita anggap sebagai cryptogenic stroke sebetulnya bukan cryptogenic stroke, tetapi adalah suatu cardioembolic stroke. Nah, ini studi yang terbaru pada tahun 2020, ini juga pada populasi cryptogenic stroke yang kemudian kita implantable loop recorder. Ini bendanya seperti yang digambar di sebelah ini. Besarnya lebih kurang sebesar 3 buah korek api digabungkan, dan kemudian ini ditanam di bawah kulit, diimplan. Implannya juga prosesnya hanya 15 menit, dan alat ini akan merekam irama jantung selama kontinu selama lebih kurang 3 tahun. Nah, dari studi ini dengan penggunaan alat loop recorder merekam irama jantung selama continuous selama 3 tahun, maka 40% dari populasi cryptogenic stroke itu akan terdeteksi dengan atrial fibrilasi. Sekali lagi menunjukkan bahwa studi ini konsisten. Semakin lama kita monitor, maka kita akan melihat angka AF yang semakin tinggi, dan ini hanya pada populasi cryptogenic stroke tentunya. Dan ini sekali lagi menunjukkan ada space, ada gap yang bisa kita perbaikin di sini untuk mengobatin pasien-pasien kita yang muncul dengan cryptogenic stroke. Ini studi lainnya yang saya lakukan dengan kawan-kawan ketika sewaktu di Australia. Ini bukan pada populasi stroke, tetapi ini adalah kita lakukan pemasangan loop recorder seperti alat yang tadi pada populasi drug resistant epilepsy. Jadi hubungan antara jantung dan sistem saraf pusat itu memang tidak terbatas di stroke. Ini adalah contoh lainnya, menunjukkan betapa pentingnya monitoring irama jantung pada kelainan-kelainan neurologi. Yang menarik adalah 80% dari kasus drug resistant epilepsy itu juga dijumpai dengan gangguan irama jantung. Jadi proporsinya cukup besar. Dan dari 80% ini ada beberapa kasus yang ingin saya tunjukkan. Ini adalah satu kasus contoh di mana pasiennya ternyata juga memiliki sempat mendapatkan episode asistoli. Jadi jantungnya sama sekali tidak bekerja selama 10 detik. Ini adalah suatu malignan aritmia yang perlu intervensi khusus. Dan ini yang kedua juga adalah kasus ventricular tachycardia, juga suatu malignan aritmia yang juga dapat membahayakan nyawa. Sehingga pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa monitoring jantung itu penting pada populasi stroke maupun kelainan kondisi-kondisi saraf lainnya. Nah, pada zaman dahulu kita hanya dapat melakukan irama jantung lebih kurang seperti gambar yang di samping ini. Kalau kita ingin merekam irama jantung dalam jangka waktu panjang, maka alatnya sebesar ransel yang harus dibawa kemana-mana dengan berat lebih kurang 30 kg. Seiring berjalannya waktu, teknologi ini menjadi lebih simpel untuk melakukan perekaman irama jantung Holter monitoring. Alatnya kecil, beberapa juga dapat digunakan pada saat mandi, bisa dibawa pulang, bisa dibawa olahraga, sehingga ini membantu kita untuk mendeteksi gangguan-gangguan irama jantung. Dan ini adalah contoh alat yang terbaru, LifeCore Cardia. Alatnya diletakkan di belakang HP dan dia dapat merekam irama jantung kapanpun kita mau. Setiap kali rekam, dia dapat merekam irama jantung hingga maksimal 2 menit. Dan ini adalah contoh bagaimana studi ini diinisiasi di Kanada, dan dia dari populasi umum, masyarakat yang tanpa keluhan. Kalau kategori Prof. Aldi tadi, ini masuk ke dalam kategori primary prevention, maka 7% atau 1.000 pasien, lebih dari 1.000 pasien itu terdiagnosa dengan AF, dan 62% diantaranya itu selanjutnya akan mendapatkan oral antikoagulan. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa
pentingnya irama jantung dalam strategi primary prevention, pasien yang dengan belum ada keluhan maupun yang dengan secondary prevention, pasien-pasien yang kita diagnosa dengan stroke atau cryptogenic stroke. Nah, bagaimana sebenarnya ternyata penggunaan daripada Holter monitoring selama ini? Kita terus terang saya kurang tahu data di Indonesia, tapi saya pikir kita belum bisa melakukan secara rutin karena pemeriksaan Holter juga belum banyak tersedia di semua center. Tetapi dikatakan di artikel ini bahwa kurang dari sepertiga pasien yang sebenarnya indikasi mendapatkan Holter monitoring 24 jam yang ternyata betul-betul mendapatkan. Jadi kurang dari sepertiga yang mendapatkan pemeriksaan Holter monitoring 24 jam, perekaman EKG 24 jam. Dan ini merupakan evidence practice gap. Ada gap antara rekomendasi guidelines dengan praktek sehari-hari. Saya kurang tahu terus terang mengenai guidelines atau rekomendasi daripada stroke pada sejawat neurologi, tetapi kalau saya coba lihat dari artikel ini, setidaknya ada 10 guidelines yang merekomendasikan Holter monitoring 24 jam. Sehingga ini saya pikir menjadi pesan penting bahwa mengingatkan kita semua bahwa pasien-pasien dengan cryptogenic stroke atau TIA itu harus kita lakukan perekaman EKG minimal adalah selama 24 jam. Nah, kembali ke topik atrial fibrilasi, apa sebenarnya peran daripada AF dalam fisiologi? Maka siklus jantung kita bagi ke dalam dua siklus. Yang pertama adalah fase sistolik, yang kedua adalah fase diastolik. Dan kalau kita lihat di sini, AF itu berperan terhadap fase diastolik. Jadi dalam fase diastolik terbagi lagi ke dalam dua fase. Yang pertama adalah E atau early rapid filling phase, dan yang kedua adalah A atau atrial activation. Pada kondisi AF, maka yang terganggu adalah A, di mana atrial contraction atau kontraksi daripada atrium ini menghilang. Padahal atrial kontraksi ini berperan dalam 40% kontraksi dari distribusi volume darah dari atrium ke ventricle. Sehingga pada kondisi atrial fibrilasi, 40% darah yang seharusnya dipompakan dari atrium ke ventricle itu dia menjadi mengambang di atrium. Dengan mengambangnya darah di atrium tadi sebanyak 40% itu akan menyebabkan lebih protrombosis, menyebabkan lebih mudahnya terbentuknya trombus. Dan ini dijelaskan dengan sangat baik di artikel 2019 tahun lalu mengenai kondisi AF dan atrial miopati, bahwa struktur pompa daripada atrial itu akan menurun secara perlahan. Semakin lama AF-nya, maka kontraksi daripada atrial juga akan semakin lemah, dan dengan darah yang lebih banyak mengambang di atrium kiri karena penurunan atrial contraction tadi akan menyebabkan terbentuknya trombus itu menjadi lebih sering. Nah, terbentuknya trombus itu umumnya harus kita ketahui secara anatomi. Kalau ini adalah gambaran daripada atrium kiri, maka trombus itu dia terbentuknya di sisi sini, di sisi daripada pinggang atrium kiri, disebut dengan left atrial appendage, pinggang daripada atrium kiri. Inilah lokasi di mana trombus akan terbentuk karena secara anatomi left atrial appendage ini merupakan struktur yang paling lembut, merupakan struktur yang paling fleksibel, dan kemampuan kontraksi dia akan paling menurun ketika terjadi kondisi atrial fibrilasi. Jadi kalau kita ingin melihat apakah ada trombus atau tidak, maka kita dapat melihat di left atrial appendage. Karena 95% sumber trombus pada kondisi atrial fibrilasi itu akan berada di posisi left atrial appendage. Jadi sebenarnya sangat mudah. Kalau kita mau tahu apakah ada trombus atau tidak, lihat di left atrial appendage. Permasalahannya adalah pemeriksaan ekokardiografi yang rutin kita lakukan, yang bersifat transtorakal seperti gambar ini, itu tidak dapat melihat atau menunjukkan visual yang baik terhadap left atrial appendage ini. Sehingga untuk dapat melihat left atrial appendage dengan baik harus lakukan ekokardiografi transesofagial. Jadi probe ultrasoundnya dimasukkan dari mulut melalui esofagial, kemudian probe ultrasound ini akan melihat jantung dari sisi posteriornya, dari sisi belakang, dan di situ kita akan melihat dengan baik struktur daripada left atrial appendage dan dapat kita lihat apakah ada trombus atau tidak.
tentunya pemeriksaan TEE ini, transesophageal echo ini tidak nyaman untuk dilakukan karena bersifat sedikit invasif. Sehingga yang rutin kita lakukan untuk stratifikasi pasien-pasien dengan atrial fibrilasi, mana pasien yang berisiko tinggi untuk stroke, mana yang tidak, itu digunakanlah scoring. Dikenal dengan istilah Church-to-Fast score. Saya yakin kita semua di sini sudah familiar. Sedikit saya review kembali. Yang pertama adalah kondisi heart failure, yang kedua adalah hipertensi, kemudian ada penilaian usia, status diabetes sebelumnya, kemudian riwayat daripada stroke sebelumnya, gangguan pada pembuluh darah, baik pada pembuluh darah jantung, pembuluh darah perifer, ataupun pada aorta, serta jenis kelamin. Scoringnya masing-masing ada, dan yang diindikasikan, pasien-pasien AF yang diindikasikan untuk mendapatkan oral antikoagulan apabila skornya setidaknya 2. Jadi lebih besar sama dengan 2. Untuk pasien-pasien dengan skor Church-to-Fast lebih besar sama dengan 2, maka itulah yang diindikasikan untuk mendapatkan terapi oral antikoagulan. Alternatifnya apa? Alternatifnya adalah ada alat-alat khusus, ini tadi sudah disampaikan oleh Prof. Aldi, ada alat-alat khusus yang dapat juga berfungsi untuk menutup atau meligasi left atrial appendage. Tapi kalau kita lihat alat ini memang sudah tersedia dan sudah bisa kita lakukan di center-center besar di Indonesia, termasuk di Medan dan Palembang. Tetapi memang evidence base-nya belum menunjukkan alat ini atau teknik ini sama baiknya dengan oral antikoagulan. Jadi posisinya masih oral antikoagulan sebagai pilihan pertama hanya pada pasien-pasien tertentu, misalnya pasien yang dengan kontraindikasi terhadap oral antikoagulan, baru kita lakukan tindakan ini. Nah, kembali ke topik oral antikoagulan, maka kita tadi sesuai survei yang kita lakukan sebelum presentasi tadi, bahwa memang kita lebih familiar dengan FIDCA antagonis, dengan obat-obatan warfarin, dan memang warfarin ini untuk melihat efektivitasnya, ada yang namanya INR. Kita harus melihat level INR-nya. Jadi margin of safety daripada warfarin itu akan terukur oleh INR dengan target 2-3, dan ada yang istilah yang dikenal dengan time in therapeutic range. Jadi kita lihat, kita cek INR berkali-kali untuk pasien yang menggunakan warfarin, maka apabila setelah kita cek berkali-kali 65% INR-nya berada pada level terapeutik, maka itulah yang disebut dengan baik. Apabila kurang dari 65%, maka dia menjadi kategorinya kurang baik. Nah, tapi memang di banyak tempat di Indonesia pemeriksaan INR ini juga tidak dapat dilakukan secara rutin, sehingga ini menjadi tantangan dalam penggunaan warfarin sehari-hari. Nah, sementara NOAC ini sedikit berbeda. Novel oral antikoagulan dulu dikenal pada awal diperkenalkan, sekarang istilah sudah menjadi DOAC atau Direct Oral Antikoagulan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai profil efikasi dan safety dari perbandingan warfarin dan NOAC. Jadi, semenjak diketahui bahwa AF itu dapat menyebabkan tromboembolic stroke, maka warfarin pada awal tahun 90-an, 80-an akhir, dan awal tahun 90-an itu dicoba dilakukan studi apakah dia sukses untuk menurunkan kejadian stroke. Dan ini hasilnya konsisten dan reproducible, bahwa penggunaan oral antikoagulan dengan warfarin itu menurunkan angka stroke secara signifikan, dengan penurunnya bukan 0%, tetap penurunnya lebih kurang 64%. Kemudian semenjak tahun 2009, berjarak lebih kurang 20 tahun semenjak diperkenalkannya warfarin pada atrial fibrilasi, muncullah berbagai macam agen-agen NOAC. Nah, kita lihat juga hasilnya juga cukup baik. Kalau kita lihat secara combine meta-analisa, dia hasilnya lebih superior dibandingkan warfarin untuk menurunkan stroke. Dan kalau kita lihat hasilnya studi satu persatu, maka dia at least dia non-inferior. Jadi sama baiknya dengan warfarin. Tetapi kelebihan daripada NOAC ini sendiri, mereka tidak perlu monitoring INR. Jadi kalau kita berikan obatnya, itu tidak repot. Kita tidak perlu mengukur INR secara berulang-ulang dan secara berkala. Nah, ini adalah studinya. Warfarin diperkenalkan di awal tahun 90-an, dan DOAC baru muncul di lebih kurang 10 tahun terakhir, tetapi trennya luar biasa.
Dan keempat, studi daripada NOAC ini sendiri merupakan studi-studi yang fenomenal. Semuanya dipublish di New England atau di Lancet. Jadi merupakan studi yang betul-betul game changer, betul-betul mengubah terapi praktis kita sehari-hari. Dari 4 DOAC yang ada saat ini di dunia, 4-empatnya juga sudah tersedia di Indonesia. Ada dabigatran, rivaroxaban, apixaban, dan edoxaban. Saya akan sedikit fokus kepada edoxaban, bahwa profil dari edoxaban itu hanya digunakan once daily, jadi hanya sekali sehari dimakan. Kemudian bioavailability juga cukup baik, 62%. Ekskresi di ginjalnya hanya 50%, dan dia di metabolisme di CYP 450 itu hanya kurang dari 4%. Jadi interaksi obatnya dengan obat-obatan lain yang sering kita pergunakan, misalnya clopidogrel, kemudian beberapa golongan statin, kemudian juga beberapa golongan obat PPI, itu sangat rendah karena dia metabolisme di CYP 450-nya hanya kurang dari 4%. Dan studi daripada edoxaban ini sendiri, ini adalah studi yang terbaru dibandingkan NOAC-NOAC lainnya. Dia merupakan studi dengan jumlah sampel yang paling banyak. Ada 21.000 sampel, dan dengan masa follow-up yang paling banyak juga. Jadi 2,8 tahun, jadi itu sangat baik. Jadi jumlah sampelnya paling banyak, dan follow-up-nya juga paling panjang. Di samping itu, ke semua studi ini dibandingkan dengan warfarin, bahwa performa warfarin pada studi Engage AF dari studi edoxaban, performa daripada warfarinnya adalah yang paling baik. Tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa TTR tadi di atas 65% baru bagus, maka performa TTR di studi Engage AF itu adalah 68%. Jadi dia studi yang sebetulnya sangat solid, sampelnya banyak, follow-up-nya panjang, dan performa warfarinnya sangat bagus. Jadi merupakan tantangan tersendiri pada edoxaban, apakah dia dapat menunjukkan hasil yang baik dengan warfarin yang performanya lagi bagus-bagusnya. Nah, pada studi itu, nanti 21.000 pasien akan dibagi ke dalam 3 arm. Yang pertama adalah penggunaan edoxana atau Lixiana yang 60 mg, penggunaan warfarin, kemudian juga penggunaan Lixiana yang 30 mg. Dan studi ini dikondak di seluruh dunia, sampelnya dari berbagai benua, dan kita lihat yang box-box merah ini adalah pengambilan sampel yang berperan dari zona Asia. Jepang berperan paling banyak dengan 1.000, Cina 400-an, dan lain-lainnya. Dan kalau kita lihat yang menariknya lagi adalah dari sampel yang banyak di seluruh dunia, 21.000 yang lost to follow up dalam 2,8 tahun yang tidak dapat memenuhi follow up itu hanya 1 sampel. Jadi studi ini secara desain penelitian ini sangat baik, dan kita lihat hasilnya. Yang pertama adalah mengenai efikasi, bahwa efikasi daripada edoxaban ini dalam banyak hal itu baik. Dia lebih superior dibandingkan warfarin dalam hal stroke, dalam hal hemorrhagic stroke, kemudian dalam hal perdarahan juga lebih rendah. Jadi kalau kita lihat angka kejadian perdarahannya lebih rendah, efikasinya lebih baik. Jadi kita lihat memang profil safety dan efikasi ini penting untuk profil-profil obat. Jadi dia efikasinya lebih baik, dan profil safety-nya untuk perdarahannya juga lebih rendah. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan obat-obat NOAC lainnya, dari studi yang 4 tadi, maka kita lihat, maka ada 2 golongan NOAC yang memiliki risiko perdarahan lebih rendah dibandingkan warfarin, yaitu adalah yang pertama apixaban, dan yang kedua adalah edoxaban. Keduanya dia risiko perdarahannya secara signifikan lebih rendah dibandingkan daripada warfarin. Kenapa kita bicara risiko perdarahan? Karena ini merupakan problem khusus pada populasi Asia. Bahwa kita lihat di sini, dari berbagai macam studi NOAC, kita lihat hasilnya adalah reproducible. Populasi Asia yang bar berwarna merah, studinya selalu konsisten menunjukkan bahwa major bleeding dan intracranial hemorrhage ini selalu lebih tinggi pada populasi Asia. Dan beberapa studi itu untuk hal intracranial hemorrhage ini jelas lebih signifikan, sehingga dengan angka perdarahan yang jauh lebih tinggi pada populasi Asia, sehingga kita harus betul-betul selektif dalam pemilihan obat antitrombotik.
apakah itu antiplatelet maupun antikoagulan. Nah, ini sekali lagi kita lihat bahwa penggunaan daripada warfarin dan dibandingkan dengan edoxaban, warfarin yang berwarna kuning, edoxaban yang berwarna pink, maka kita lihat di sini dari hal intrakranial bleeding maupun fatal intrakranial bleeding, maka kita lihat edoxaban trennya selalu lebih rendah dan pada 3 posisi dia secara statistik signifikan dan pada 1 titik lainnya dia tidak signifikan secara statistik. Walaupun trennya juga menunjukkan penggunaan edoxaban pada populasi Asia itu jelas menunjukkan lebih aman dibandingkan daripada warfarin. Dan kita lihat lagi, ini adalah hal yang paling menarik pada studi Engage AF. Kalau kita bagi 2 grup, pada East Asian, pada populasi Asia Timur dan non-East Asian, bahwa dia juga memiliki kelebihan untuk keunggulan dalam hal mortality. Jadi penggunaan edoxaban itu dapat menurunkan risiko meninggal atau menurunkan risiko mortalitas dibandingkan populasi non-East Asian. Jadi mungkin ini menarik karena satu hal dia menurunkan perdarahan dan satu hal lagi dia juga menurunkan risiko daripada mortality. Dan ini adalah hingga saat ini kalau kita lihat fokus pada populasi Asia, maka edoxaban merupakan satu-satunya obat dibandingkan 3 agen NOAC lainnya yang memiliki mortality benefit pada populasi Asia. Sekali lagi pada populasi Asia. Jadi dengan kita ketahui bahwa profil perdarahan di populasi Asia tinggi dan edoxaban itu dia mampu memberikan mortality benefit dan mampu menunjukkan perdarahan yang lebih rendah. Jadi ini profilnya kelihatannya sangat bagus untuk populasi Asia. Nah, tapi itu adalah studi inisial, di mana studi inisial ini kadang-kadang tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Jadi kita lihat apa yang kita jumpain selanjutnya pada populasi Asia berdasarkan real world evidence. Bahwa kita lihat ini studi di Korea Selatan dibandingkan effectiveness dan safety pada populasi Korea Selatan yang bersifat retrospektif. Jadi menggunakan studi retrospektif di Korea Selatan ternyata menariknya adalah pada pasien-pasien yang menggunakan warfarin sama seperti di Indonesia bahwa pemeriksaan INR itu juga tidak bisa dilakukan di banyak tempat. Jadi mayoritas pasien yang menggunakan warfarin di sini juga tidak dapat mencek INR secara rutin. Dan ternyata hasil yang ditunjukkan daripada studi Engage AF tadi juga konsisten dengan hasil yang ditunjukkan pada real world evidence. Jadi kita lihat angka GI bleeding-nya lebih rendah pada edoxaban, angka major bleeding-nya lebih rendah, kemudian all cause death-nya juga sekali lagi sesuai dengan teori tadi bahwa mortalitasnya juga lebih rendah pada populasi Asia yang menggunakan edoxaban, dan pada composite endpoint juga lebih baik yang menggunakan edoxaban. Ini adalah sebuah real world evidence yang pertama. Untuk real world evidence yang kedua adalah perbandingan. Ini Gregor Lip, ini sangat terkenal, seorang ahli epidemiologi di London. Jadi dia membandingkan 4 NOAC head to head. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ini masih yang pertama adalah edoxaban versus rivaroxaban. Jadi keduanya tadi kita lihat memiliki risiko perdarahan yang kelihatannya cukup rendah, tapi kalau kita bandingkan head to head pada populasi Asia, maka edoxaban sekali lagi di sini konsisten menunjukkan risiko perdarahannya dia lebih rendah dibandingkan rivaroxaban, dan hospitalization karena major bleeding juga lebih rendah, dan all cause death-nya juga lebih rendah. Jadi profil ini sekali lagi berulang-ulang dilakukan penelitian di center yang berbeda-beda oleh researcher yang berbeda-beda, tetap reproducible. Ini adalah poin penting dari penelitian, bahwa dia reproducible dan konsisten hasilnya. Kemudian baru yang berikutnya adalah perbandingan antara 4 novel oral antikoagulan. Kita lihat di sini, yang pertama adalah perbandingan head-to-head lagi, edoxaban dan rivaroxaban, sama seperti studi yang tadi, konsisten edoxaban superior di banyak parameter. Kemudian edoxaban dibandingkan dengan dabigatran juga superior dalam hal ischemic stroke maupun dia composite outcome. Dan selanjutnya adalah perbandingan antara edoxaban dan apixaban superior dalam hal intrakranial hemorrhage. Jadi ini hasil yang menunjukkan bahwa setiap agen ini memang memiliki
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan untuk populasi Asia, kita lihat di sini, ada beberapa profil daripada edoksaban yang saya pikir cukup menjanjikan. Nah, jadi kalau kita lihat data dari Korea tadi, bagaimana kita mengartikannya? Bahwa kita lihat yang pertama adalah populasi Asia, ini baik di populasi stroke maupun populasi kelainan jantung, ini saya pikir mirip. Yang pertama adalah angka gangguan ginjalnya lebih tinggi dengan berat badan yang lebih rendah populasi Asia dibandingkan populasi Eropa dan lainnya. Sehingga kombinasi antara gangguan ginjal dan berat badan yang rendah ini menyebabkan risiko perdarahan menjadi lebih tinggi. Dan seringkali saya pikir teman-teman di sini sejawat yang rutin menggunakan NOAC, sangat sering menggunakan NOAC itu dia dengan dosis yang lebih rendah, karena kekhawatiran kita akan risiko bleeding. Nah, untuk itulah di sini memang edoksaban memiliki kelebihan karena dia memang sudah dibandingkan langsung untuk populasi Asia, dan kita punya evidence base yang saat ini betul-betul mendukung, karena sebelumnya penurunan daripada dosis NOAC lainnya tidak didukung oleh evidence base yang cukup kuat. Dan secara ekonomik ini kalau pengakuan dari teman-teman KLB, dia lebih ekonomis dibandingkan pilihan-pilihan NOAC lainnya. Nah, kemudian lagi saya pikir sangat sering kita melakukan kombinasi pasien-pasien dengan stroke yang diindikasikan tadi sudah dipresentasikan oleh Dr. Junaidi maupun dengan Prof. Aldi bahwa penggunaan antiplatelet. Bagaimana kalau ternyata NOAC itu sendiri kita kombinasikan dengan, atau oral antikoagulan kita kombinasikan dengan antiplatelet. Ini salah satu studi review yang kami lakukan. Sebenarnya ini kurang sesuai karena populasinya adalah pada populasi coronary artery disease. Tapi saya pikir basic konsepnya sama, penggunaan kombinasi antara antiplatelet dengan oral antikoagulan masih banyak sekali yang belum kita ketahui. Yang kita ketahui sudah ada, yang belum kita ketahui juga masih banyak. Tetapi secara prinsip bahwa penggunaan triple antitrombotik, umumnya mungkin yang sering kita pakai adalah antiplatelet, aspirin, clopidogrel maupun dia NOAC atau warfarin, maka tidak direkomendasikan dalam jangka waktu panjang. Kalau kita harus ada indikasi keduanya, ada indikasi untuk penggunaan dual antiplatelet dan kombinasi dengan oral antikoagulan, kalau bisa dihindari, kalaupun harus dipergunakan, gunakanlah dalam jangka waktu yang minimal mungkin sekanya maksimal 1 bulan. Itulah konsep yang saya pikir mirip nanti akan antara penggunaan kombinasi tersebut pada populasi penyakit jantung koroner dan mungkin juga dengan stroke. Jadi sebagai summary, saya ingin menunjukkan bahwa NOAC itu ternyata bukan hanya berperan dalam mencegah stroke sebagai primary maupun secondary prevention. Data yang ada saat ini, terutama data di Asia, data di Indonesia, Medan, Palembang, dan lain-lain, menunjukkan bahwa NOAC itu juga dapat berperan untuk menurunkan mortalitas. Dan NOAC itu memang dia semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Edoksaban, saya pikir saat ini kelebihannya adalah di populasi Asia. Karena populasi Asia tadi dia memiliki kecenderungan untuk bleeding yang lebih tinggi, dan edoksaban kita lihat memiliki profil yang cukup aman dibandingkan dengan NOAC lainnya. Dan studi edoksaban tadi juga secara signifikan pada warfarin yang well perform, juga dia secara sukses menurunkan stroke dan juga menurunkan perdarahan. Jadi sekali lagi memang kelihatannya ini obatnya cukup efektif pada populasi-populasi Asia. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.